Selamat malam Jumat dan selamat datang di Osram. Kenalin, nama gue Mala. Kali ini gue akan ngebacain sebuah thread dari Ed Janjuk berjudul Pengalaman KKN di Desa Horor. Sebelum gue mulai, pastiin kalau kalian gak sendirian atau dia yang nemenin kamu. Dulu pas masih gue SD, ada yang KKN di kampung gue. Kebetulan di kampung ada satu bangunan di belakang masjid yang dipakai buat nyimpen peralatan masjid, termasuk kereta Jowo atau keranda jenazah. Karena bangunan itu satu-satunya yang bisa disediain, akhirnya ditempatinlah sama para mahasiswa ini. Kira-kira seperti inilah denahnya ya. Dan itu lokasinya ada di ujung kampung. Masih ada sih beberapa rumah warga di dekat situ. Jadi kampung gue ini agak jauh dari jalan raya. Maksud gue kampung di sini tuh literally kampung yang kalau abis maghrib maksimal abis isya udah gak ada kehidupan. Tipikal kampung di pedesaan yang jaraknya jauh-jauh, ada persawahan, sungai, jembatan, perkebunan yang jarang banget ada penerangan. Kampung gue itu lokasinya berbukit. Jalanan kampung dulu masih beton. Dari jalan raya kalau mau ke kampung gue ini, lewat kebonan bambu dulu, terus lewat turunan, jembatan, dan tanjakan lagi. Nah, sebelum memasuki area kampung disambut dulu sama kuburan. Jadi kuburan di kampung gue itu banyak. Ada 3 kuburan umum dan 1 kuburan keluarga. Makanya gue bilang kalau abis maghrib udah gak ada kehidupan. By the way, mahasiswa yang mau KKN dari salah satu PTN di Yogyakarta, gak usah gue sebut lah ya. Dan kampung gue ini ada di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Sama kayak mahasiswa lain yang mau KKN, mereka tuh survei dulu. Nah kebetulan di kampung gue ini punya 1 rumah atau bangunan yang bisa dipakai. Oh ya lupa, anyway guys, itu di seberang masjid juga ada rumah kosong ya. Warga kampung tuh welcome banget kalau ada mahasiswa yang mau KKN di tempat kita. Waktu itu gak banyak sih mahasiswa yang akan KKN, jadi bisa ditempatin di 1 posko aja. Nah, rumah yang bakal dijadiin posko ini adalah bangunan punya masjid yang dimiliki bersama. Digunain buat nyimpan peralatan masjid kayak karpet, sejadah, mimbar, beduk. Dan tentunya buat nyimpen kereta Jowo. Kereta Jowo sendiri emang sengaja nggak dipindah karena nggak ada tempat lain buat nyimpen, jadi dibiarin aja di situ. Dan mahasiswa nggak dikasih tahu ya kalau di situ ada kereta Jowo. Dibilangnya cuman gudang biasa aja. Oh ya, nama-nama di sini gue samarin ya. Lagian gue juga lupa sih nama-nama mereka. Nah, di malam-malam awal sih mereka ini masih aman-aman aja. Karena di kampung kan ada KKN ya, jadi banyak bapak-bapak yang kumpul di teras masjid gitu. Ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu sama para mahasiswa sembari ngopi. Di malam selanjutnya barulah kejadian tersebut nyata adanya. Beberapa mahasiswa lagi ngumpul di ruang tengah posko KKN buat ngebahas program. Ada juga yang di serambi masjid ngumpul sama bapak-bapak. Mostly yang lagi bahas program di posko ini tuh cewek-cewek. Nah, ruangan yang buat nyimpen kereta Jowo ini kan tertutup ya. Cuman ada ventilasi kecil di atas pintunya. Salah satu dari mereka itu ngeliat lampu gudang tuh nyala. Padahal cetokan lampunya tuh ada di bagian dalam. Sampai di sini mereka belum tahu ya kalau di dalam gudang tuh buat nyimpen kereta Jowo. Jadi mereka mikirnya gudang biasa.
Dan yang punya kuncinya tuh cuman kepala dusun dan yang jaga masjid. Nah itu baru kejadian awal ya untuk malam itu. Selang beberapa hari selanjutnya ada kejadian lagi. Kalau dilihat denah lokasi, posko KKN itu berdampingan sama tempat ngaji. Di kampung gue nyebutnya TPA, tempat pembelajaran agama atau Al-Quran. TPA tersebut dipakai ngaji anak-anak kampung tiap sore abis asar sampai menjelang maghrib. Dan pasti kedengeran sampai luar kalau lagi pada ngaji. Waktu itu malam udah waktunya tidur ya, mungkin sekitar jam 10-an. Mahasiswa ini lagi ngumpul semua di ruang tengah. Tiba-tiba denger suara anak-anak ngaji tepat dari TPA sebelah. Rame banget suara ngajinya. Tapi ramenya tuh beda, lebih ke ngeganggu konsentrasi mahasiswa yang lagi bahas project. Salah satu dari mereka tuh inisiatif lah nengok keluar. Dari pintu keluar posko, kalau mau ke TPA tuh harus muter lewat pertigaan yang ada kebonan pisang. Baru deh sampai ke TPA. Pas udah nyampe depan kebonan pisang, suara ngajinya tuh perlahan-lahan mengecil gitu. Pas sampai depan TPA, suara ngajinya hilang. Dan kondisi TPA gelap karena malam lampunya dimatiin. Ya udah deh, mahasiswa tadi tuh balik lagi ke posko. Pas mau balik, papasan sama mbah-mbah kakung. Disapalah sama mahasiswa ini. "Badhe tindak pundi, Mbah? Mau pergi kemana, Mbah?" Dijawab sama mbah kakungnya, "Mulih le, pulang nak." Sambil mbah-mbah tadi nunjuk ke arah kuburan keluarga. Mahasiswa tersebut tuh gak ngeh ya guys, kalau arah situ udah gak ada rumah warga lagi, cuma kuburan. Disahutilah, "Ngantos-ngantos mbah," yang artinya hati-hati mbah, sambil dijawab monggo sama mbahnya. Pas di pertigaan mau ke posko, si mahasiswa tadi tuh nengok ke belakang arah mbah tadi buat mastiin. Dan mbah tersebut tuh udah gak kelihatan. Padahal jalannya tuh pelan banget, pakai tongkat dan bungkuk pula. Habis itu tuh mereka semua ke kamar buat istirahat ya. Kalau yang tinggal di Jogja dan sekitarnya pasti gak familiar sama suara gamelan-gamelan malam. Terdengarlah suara gamelan malam itu pas mereka siap-siap mau tidur. Suara gamelan ini tuh kayak sambil jalan keliling gitu loh. Bukan berasal dari suatu tempat. Ya pokoknya kayak keliling aja gitu di kampung. Jadi disclaimer ya guys, kalian para pendatang di Jogja atau sekitarnya kalau dengerin suara gamelan malam-malam di jam-jam yang gak semestinya, berarti kalian lagi disambut sama warlock. Ditengoklah sama para mahasiswa pria ini keluar untuk memastiin suara gamelan tersebut. Dan apa yang mereka lihat? Marching band, tapi pakai gamelan jalan nembus gelapnya kebonan pisang. Di antara mereka tuh sambil memanggul seorang wanita berdandan khas Jawa duduk di atas kursi. Kayak diarak gitu. Pokoknya kayak ratu duduk di singgasananya terus dipanggul, diarak gitu deh. Para mahasiswa ini cuman bengong liatin sampai segerombolan orang bergamelan ini hilang masuk ke kebonan pisang. Habis itu mereka cuma tatap-tatapan satu sama satu kayak, "Guys, do you see what I see right?" Lalu mereka semua pada ngancir masuk ke dalam rumah. Kejadian selanjutnya terjadi malam itu juga. Kali ini lagi ruang penyimpanan kereta Jowo yang berulah. Sampingnya kan pas banget sama kamar cewek-cewek ya.
Lewat tengah malam kedengaran suara berisik kayak barang jatuh dari ruangan kereta Jawa itu. Suaranya kayak suara tumpukan kayu yang jatuh. Tahu lah ya suaranya kayak gimana. Pokoknya kalian visualisasikan sendiri aja. Si mahasiswa ini bangunin deh temennya. Kedengeran lagi suara tumpukan kayu yang terjatuh. Dua mahasiswa ini keluar kamar buat mastiin keadaan ruang tengah aman. Kedengeran suaranya buat ketiga kalinya dan jelas banget dari arah gudang penyimpanan kereta Jawa itu. Mereka berdua nge-freeze tatap-tatapan. Tiba-tiba dari ventilasi di atas pintu gudang kelihatan lampunya nyala. Sampai beberapa kali hingga akhirnya nyala. Jadi suaranya tuh kedengeran lagi kayak kayu jatuh, dan itu jelas banget dari arah gudang penyimpanan kereta Jawa itu. Mereka berdua nge-freeze dong tatap-tatapan. Tiba-tiba dari ventilasi di atas pintu gudang kelihatan lampunya tuh nyala hidup sampai beberapa kali hingga akhirnya nyala. Nyalanya lampu gudang ini kayak inspiring banget gitu loh. Lampu nyala tapi kondisi diam, gak ada suara lagi. Terus si kedua mahasiswa ini penasaran lah, diintiplah dari lubang ventilasi itu sambil manjat kursi oleh salah satu mahasiswi. Dan kaget, tertegun, shock, terpana, terbelalak dia dari apa yang baru aja dia saksiin. Sampai temennya yang satu tuh nanya gak dijawab-jawab, akhirnya dia juga yang nengok sendiri. Lagi-lagi mereka cuma bisa nge-freeze tatap-tatapan tak berkata-kata. Buru-buru deh mereka lari masuk ke kamar lagi. Ternyata mereka baru aja ngeliat kereta Jawanya melayang sendiri. Keesokan harinya mereka gak cerita nih soal kejadian semalam. Entah yang ketemu Mbah Kakung, mau ke kuburan, mahasiswa yang lihat parade gamelan, yang ada ratunya malam-malam, juga mahasiswi yang lihat ada kereta Jawa melayang di gudang. Karena kesibukan program KKN mereka ini, mereka gak sempet nanya atau cerita ke kepala dusun soal kejadian tersebut. Ke sesama rekannya aja belum. Malah kejadian lagi. Hari itu semua peserta KKN lagi ada program seharian keluar kampung. Pulang udah malam. Ingat kan di awal aku ceritain kalau mau ke kampung gue itu dari jalan raya mesti lewat kebunan bambu, turunan jembatan, tanjakan, baru deh disapa sama kuburan. Mereka kan proker bawa mobil operasional sendiri, kayak mobil travelnya Daytrans gitu deh, gede muat banyak. Pas di jembatan sebelum tanjakan mobilnya tuh mogok. Itu jarak ke kampungnya masih lumayan lah kalau jalan kaki. Ya kali mau ditinggal mobilnya. Karena itu udah di atas jam 10 malam, ya udah nggak, yang pastinya udah nggak ada orang lewat. Mereka benerin sendiri tuh mobil. Dan lagi-lagi mereka semua dengerin suara gamelan, tapi bedanya tuh cuman suara aja, asalnya dari bawah jembatan tempat mobil mereka mogok. Info tambahan, di bawah jembatan tersebut ada sungai yang pernah kejadian ditemuin mayat korban terseret arus banjir sungai yang tangannya patah nyangkut di bebatuan. Kali ini suara gamelannya gak keliling-keliling, tapi stay tetap di bawah jembatan. Mereka semua cuma terpaku denger gamelan. Suaranya tiba-tiba hilang seketika setelah mesin mobil tiba-tiba nyala lagi. Buru-buru deh mereka naik dan lanjut pulang ke posko. Gak ada satupun yang berani masuk. Mereka pergi ke rumahnya Pak Kepala Dusun. Setelah itu rame-rame lah mereka sama warga ke posko, dan kereta Jawa tersebut sekarang ada di kamar cewek-cewek. Malam itu
bikin geger sekampung. Setibanya di posko, mereka berharap bisa istirahat dong. Tapi nggak berhenti di situ aja kejadiannya, masih berlanjut. Pas buka pintu posko, mereka semua kaget ada Keretojowo tanpa kelambu tepat di ruang tengah mereka, dengan pintu gudang penyimpanan yang terbuka lebar. Gak ada satupun yang berani masuk. Mereka pergi ke rumahnya Pak Kepala Dusun. Setelah itu rame-rame lah mereka sama warga ke posko, dan Keretojowo tersebut sekarang malah ada di kamar cewek-cewek. Malam itu sekampung geger. Semua mahasiswa tidur di tempatnya Pak Kepala Desa. Pas banget rumahnya depan rumahku. Nah, keesokan harinya baru deh semua mahasiswa itu cerita soal semua kejadian dari awal sampai akhir. Pak Kadus bilang sebetulnya bukan cuma mereka aja yang mengalami kejadian itu, tapi hampir tiap ada proker KKN di kampung gue, para mahasiswa pasti ngalamin. Tapi kalau yang Keretojowo baru kali ini. Akhirnya posko mereka pindah ke rumah Pak Kepala Dusun sampai selesai. Kalau dilihat-lihat, kampung gue tuh emang horor sih. Banyak kuburan, mesti lewat kebonan, jembatan, sungai, dan kampung-kampung sebelah tuh jaraknya jauh-jauh. Kayak nyendiri aja gitu loh kampung gue tuh. Sebetulnya masih ada sih cerita lain di kampung gue, tepatnya di sungainya itu. Tapi entar aja ya ceritanya. Itulah akhir dari pengalaman KKN di desa horor.